pagi anak. Pagi. Baik, silakan. Jurusan Fajar Saibu Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melengkapi atau menyelesaikan tema besar kita yaitu pengurusan jenazah. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran baru, Ustaz mau bertanya nih, hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, Kata Iman masih sakit, ya semoga lekas sembuh ya. Berarti hanya ada 2 anak yang tidak masuk ya, sisanya semuanya masuk. Kita akan membahas tentang prosesi sholat jenazah dan pemakaman. Namun sebelumnya kita refresh dengan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran tempo lalu atau pekan lalu. Baik, kita mulai dari alur yang paling pertama, memandikan. Ketika sebelum memandikan kan ada prosesinya ya, seperti menutup mata, kemudian diikat, melepaskan persediaan, terus ditutup matanya, terus ditutup semuanya ya. Kemudian mempersiapkan alat-alat untuk taghsil jenazah, untuk memandikan jenazah. Alat-alatnya kemarin sudah disebutkan. Kemudian yang lebih afdal yang memandikan adalah keluarga terdekat ya. Ya, jenazah laki-laki maka dimandikan oleh laki-laki, tugasnya laki-laki juga, kecuali jika dia adalah istrinya dan sebaliknya. Kemudian setelah prosesi pemandian selesai, maka kita siapkan kain kafan ya. Berapa lembar kain kafan yang kita perlukan untuk jenazah laki-laki? 3 lembar normalnya. Kalau perempuan 5 lembar. Ikatannya? Ya, bisa 7 ya. Normalnya 7. Bisa kurang, bisa lebih. Menyesuaikan. Karena ini bukan sesuatu yang saklek dan wajib harus sekian 7 ikatan. Nah, kemudian ketika nggak ada kain mori, nggak ada kain kafan, apakah boleh mas pakai kain jarit atau? Nah, boleh ya. Minimal 1 lembar ya, membungkus, menutup atau membalut jenazah tersebut. Itu minimal sekali. Jika terjadi sebuah bencana, bantuan nggak datang dan di situ banyak orang meninggal dunia, apa boleh buat? Nah itu semuanya hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian setelah dikafani, baru kita masuk ke sholat jenazah. Berapa rakaat sholat jenazah? 4 rakaat. Ada rukunya enggak? Tanpa ruku, tanpa sujud, ya, hanya takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua salawat atas Nabi. Kemudian takbir yang ketiga doa untuk mayit. Contoh mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus Allahu Akbar, takbir yang keempat, berhenti sejenak, kemudian salam. Ada juga yang membaca doa secara umum, meminta ampun untuk yang hidup dan yang mati. Seperti contoh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Terus juga boleh seperti itu. Bisa dipahami ya salat jenazah. Nanti kita akan praktekkan di aula. Kemudian setelah salat jenazah, maka keranda yang di situ ada jenazahnya kita bawa ke lokasi pemakaman, tempat pemakaman umum. Di Indonesia tempat pemakaman umum ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta, ada yang juga milik yayasan semacam. Bahkan ada yang berbayar. Ya, pemakaman-pemakaman yang levelnya mewah ada ya, sampai puluhan juta. Nah itu kembali ke kondisi tiap keluarga yang tinggal di
Islam di sini mengajarkan selalu kesederhanaan dalam prosesi pemakaman. Ya, kita akan lihat sedikit di sini biar nanti pas kita melihat galian kuburan kita ngerti mana liang lahat, mana yang bukan liang lahat. Ya. Liang lahat itu yang sebelah pojok bawah. Nah, ini lahat, itu lahat. Yang sebelah situ tuh lahat, ya. Itu lahat. Ada yang melubangi tengahnya itu namanya syekh. Ada yang seperti itu. Cuma sunnahnya adalah lahat. Minimal sekali minimal itu tingginya. Ada yang bilang minimal 150 cm, ada yang 120, ya. Minimal beda-beda ya. Kemudian setelah jenazah masuk ke liang lahat dihadapkan ke kiblat, biasanya dikasih bantalan-bantalan dari terbuat dari tanah. Itu nanti kita akan praktekkan. Kemudian ditutup dengan kayu, ya. Ditutup dengan kayu. Kayunya kayu apa? Ya kayu apa aja. Yang penting kayu tersebut bisa mencegah tanah itu langsung menimbun ke tubuh jenazah. Ini cara Islam memuliakan jenazah juga. Kemudian lebar liang kuburnya itu 75 cm. Panjangnya nanti sesuai panjang jenazah. Dan memang disunahkan untuk segera dikubur. Kalau sudah ada orang meninggal dunia, disunahkan untuk untuk segera dikuburkan. Karena dalam sebuah hadis saya tampilkan, percepatlah pengurusan jenazah. Kalau dia orang yang saleh, maka kebaikan yang sedang dipercepat buat orang itu. Tapi kalau bukan orang yang demikian, maka keburukan yang sedang kita tahan di rumah, jadi cepat dilepas. Jadi mau dia orang saleh, mau dia percepat prosesi penguburan. Ada pertanyaan untuk prosesi penguburan yang akan kita praktekkan nanti? Tidak ada? Ya, nanti kita ganti kostum. Yang mau ganti kostum dulu boleh. Ganti kaos atau mungkin takut kotor di lapangan karena habis hujan, becek ya. Nanti kita juga mau ganti pakaian yang lebih santai ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, setelah ini kita salat asar, kemudian turun praktek praktek salat jenazah, kemudian kita turun membawa jenazah tersebut dan menguburkannya di liang lahat yang sudah disediakan oleh tim kemarin. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dempetan ya. Sopnya dempetan ya Mas. Sopnya dempetan. Ya. Jangan lupa niatkan hati untuk sholat jenazah ya sebelum sholat. Ya. Mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita masuk ke sesi penguburan jenazah ya. Sebenarnya ketika membawa jenazah kita nggak perlu nutup pakai kain hijau seperti ini juga boleh. Di beberapa negara Islam di sana pakai tandu langsung. Namun kita di sini ditutup dengan keranda, terus ditutup dengan kain hijau biasanya, dan biasanya ada tulisan syahadat ya, kalimat tauhid. Tadi ada yang nutup pakai sejadah, nggak harus ya. Jadi kalau untuk aturan ini bebas ya. Kalau bisa seperti ini lebih bagus. Ya. Nanti Ustaz akan tunjuk 4 anak sebagai relawan untuk mengangkat jenazah. Ingat, mengangkat jenazah itu pelan-pelan.
ibarat kamu ngangkat seorang pasien yang sedang sakit-sakit, gerak sedikit kesakitan. Jadi jangan kayak bawa barang ya. Maka dari itu Ustaz harap tingginya sama. Oke? Naufal Nafi maju ke depan. Masih kayak mau siap gitu, tapi jangan gitu. Nah, nanti ketika angkat jenazah supaya nggak goyang-goyang, nggak kayak terjadi sinetron ya, kesandung nanti jenazahnya nyemplung ke kolam ya. Harus ada satu yang memberi komando. Misalnya nih 4 siswa ini volunteer, harus ada satu yang memberi komando. Mohon, Mas, kalian laki-laki sampai pemakamannya maka mendapatkan 2 pahala qiraat. 1 qiraat itu setara dengan gunung Uhud. Kebanyakan kita kalau takziah itu cuma datang turut belasungkawa ya, duduk terus pergi. Padahal ada jenazah di depannya. Tadi kalian sudah praktekkan sholat jenazah. Kalau nanti ada orang tua teman kalian atau tetangga kalian meninggal, kan takziah. Jangan cuma takziah, ditanya jenazahnya mana, udah dimandikan belum. Kalau jenazah sudah dimandikan, silakan kalian sholat. Kalau belum dimandikan ya jangan dulu. Ustadz miris ya, kadang lihat anak siswa semayat bisa sholat jenazah. Al-Fatihah, sholawat, kemudian rakaat ketiga doa buat jenazahnya. Rakaat keempat diam sejenak salam. Gampang, tapi itu sangat menolong si mayit ini, jenazah ini. Orang kalau sudah meninggal butuhnya apa sih? Doa. Karena membawa jenazah itu benar-benar harus pelan. Maksudnya pelannya di sini nggak menggoyangkan tubuh jenazah. Jalannya cepat memang, disunahkan cepat, cuman tidak menggoyangkan tubuh jenazah ya. Bisa dipahami? Baik. Sekarang silakan nanti memberi komando buat teman-temannya. Ya. 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 Ayo ambil posisi. Tanya aja temannya, udah siap belum siap ya? 1, 2, 3 gitu aja. 1, 2, 3. Nah, ketika ngangkat ini gimana caranya nggak miring ke kanan? Ini udah lurus ya? Udah, oke. Baik, sekarang Nabi sama Ibnu Nabil ke sana juga, ke arah sana. Nah, terus yang belakang ngikutin. Gimana caranya nggak miring? Gimana caranya nggak? Di pundak Mas Nafi. Nah, bersih kok kerandanya. Selalu dicuci sama las. Nah, seperti ini ya. Seperti ini membawa jenazah. Ya, yang lain mengikuti. Berarti sudah ada orang yang siap di bawah ya? Oke, Vi. Kamu sama siapa satu lagi, Vi? Oke, bisa ya? Pelan. Ingat ya, harus ada orang yang sudah di liang lahat, maksudnya di kuburannya. Pelan ya, dia dicopot aja sarungnya, betul. Ya. Nah, oke, turun dulu. Yang kepala ya. Nah, ini mohon diperhati, diambil sama Dan Nabil sama Fawas. Jadi jenazah langsung diambil sama 2 orang. Aslinya di pemakamannya 3 ya. Nah, 2 orang ini gimana caranya nyerahkan ke ke Desta sama Yafi. Nah, Desta kalau nanti ke bagian kepala, maka Desta ngambilnya 2 tangan pakai kayak gini, pelan-pelan. Karena memang biasanya 3 terus kepalanya dipegang, karena ini kepalanya enggak mundur. Kalau mayat asli kan kepala itu pasti akan deglak ya. Jadi harus dipegangin, jangan dibiarin. Benar-benar memuliakan jenazah.
karena ini kepalanya nggak gerak ya karena boneka. Ya, kita cukupkan dengan contoh 2 orang ya. Baik, sekarang mulai dari praktek angkat jenazahnya dulu, silakan Fawas sama dan Nabil. Ya. Sekarang dari sini kamu, bukan kayak gitu. Nah, tunggu. Aku bantuin 2 orang ini. Dua orang Pelan-pelan, Bos. Aslinya kamu kayak gini. Ya, nah kayak gini. Aslinya seperti ini ya, tangannya bisa dilihat ya, tangannya Fawas karena di bagian muka. Nah, nanti Evan megang bawah pinggangnya jenazah, Dian nanti bantuin bagian kaki. Nah, nanti di kehidupan nyata juga seperti itu. Pastikan kepala sudah ada yang megang ya, jangan sampai kepalanya digelak. Ya. Oke, sekarang perlahan peralihan. Nah, ya. Ya, posisinya Desta tangannya 2 ya. tangan gini. Nah, Yang ini juga gini. Nah, kepala hati-hati kepala. Ya, ini ibarat kepala pinggang, Mas. Ada bantalannya berapa? Biasanya bantalannya tuh minimal ya 7 lah. Tapi kalau kurang dari itu juga nggak apa-apa. Ya, ini hanya biar jenazahnya nggak balik gitu ya. Tetap kalau di pemakaman kan biasanya ada timnya ya, puli-pulinya. Kalau ini kan kita simulasi. Kalau tanah pemakaman biasanya kompor ya, nah, seperti ini. Ini batu, iya dan